Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat, sebagai pembuka kajian, marilah kita mengingat kembali akan sebuah kisah yang mengharukan yang insya Allah kita dapat mengambil hikmah daripadanya. Amin. Dikisahkan oleh seorang ulama asal Khurasan yang bernama Abdullah bin Mubarak. Kala itu beliau tengah menunaikan ibadah haji setelah berusaha keras dan berhasil mengumpulkan sebanyak 500 dinar uang emas. Ketika Abdullah bin Mubarak tertidur di Masjidil Haram, beliau mendapatkan mimpi yang mengejutkan. Dalam mimpinya beliau melihat dua malaikat turun dari langit dan saling berbicara. Berapa orang yang menunaikan ibadah haji tahun ini? Tanya salah satu malaikat. Malaikat yang satunya menjawab, 600.000. Lalu malaikat yang sebelumnya bertanya kembali, berapa jumlah yang diterima hajinya? Tidak ada yang diterima, jawab malaikat yang satunya. Abdullah bin Mubarak pun gemetar dan menangis mendengar percakapan dua malaikat itu. Kecuali hanya seorang tukang sepatu di Damaskus. Dia dipanggil Ali bin Muwafaq. Dia tidak datang menunaikan ibadah haji, tetapi ibadah hajinya telah diterima oleh Allah dan seluruh dosanya telah diampuni. Bahkan berkat dialah ibadah seluruh jamaah haji ini diterima oleh Allah. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, Abdullah ibnu Mubarak akhirnya menemui Ali bin Muwafaq di Damaskus. Mendengar perihal mimpinya Abdullah ibnu Mubarak, Ali bin Muwafaq menangis hingga jatuh pingsan. Atas permintaan Abdullah ibnu Mubarak, akhirnya Ali bin Muwafaq menceritakan perihal hajinya. Ali bin Muwafaq bercerita bahwa selama 40 tahun dia memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Maka dari hasil berjualan sepatu telah terkumpul dana sebesar 350 dirham. Pada saat itu, istrinya yang tengah mengandung mencium aroma sedap masakan dari rumah tetangganya. Sang istri memohon kepada Ali bin Muwafaq agar dapat mencicipi masakan tersebut walaupun hanya sedikit. Untuk memenuhi keinginan sang istri, Ali bin Muwafaq menemui tetangganya dan mengutarakan maksudnya. Mendengar hal itu, tetangganya justru menangis dan berkata, "Sudah 3 hari ini, anak-anakku tidak makan apa-apa. Hari ini aku menemukan keledai mati tergeletak. Dan aku memotongnya kemudian memasaknya untuk mereka. Daging ini halal bagi kami dan haram bagi Tuhan," ujarnya sambil terus menangis. Mendengar cerita tetangganya tersebut, hati Ali bin Muwafaq sedih dan terharu. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke rumah dan mengambil uang tabungan hajinya. Kemudian memberikan kepada tetangganya yang sangat membutuhkan tersebut. Ali bin Muwafaq berkata, "Pergunakanlah uang ini untuk keperluan keluargamu."
Dalam hati dirinya berkata, inilah hajiku. Sahabat, Masya Allah, walaupun Ali bin Muwafaq tidak melaksanakan ibadah haji, namun Allah tetap menerima ibadah hajinya. Itulah amalan yang sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, di mana Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas, wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhilhu ala muslimin, aw taksifu anhu kurbatan, aw taqdi anhu dainan, aw tatrudu anhu ju'an, wali an amshiya ma'al akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjidi, yakni masjidal madinati syahran. Dalam konteks ini, beritikaf selama sebulan penuh di Masjid Nabawi mungkin bisa memberikan kesempatan untuk beribadah lebih intensif dan menghadirkan ketenangan spiritual. Namun, keutamaan membantu orang lain dan menjalani kehidupan sosial yang bertanggung jawab adalah lebih utama di hadapan Allah. Melalui tindakan nyata dan kepedulian terhadap sesama muslim, kita menghadirkan nilai-nilai Islam yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat Islam, kita harus menyadari bahwa agama Islam tidak hanya berfokus pada hubungan vertikal antara individu dengan Allah, tetapi juga harus memperhatikan hubungan horizontal antara individu dengan sesama manusia. Dalam agama Islam, cinta dan kasih sayang terhadap sesama muslim merupakan bagian integral dalam ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam teologi Al-Ma'un yang diajarkan Kiai Dahlan dalam memberantas kemiskinan, kebodohan, kejumudan, menjadi doktrin bahwa ajaran Islam tidak hanya teks yang dihafalkan, tetapi Islam yang dipahami dan dipraktekkan. Pengentasan kemiskinan, kebodohan, kesehatan yang minim, kejumudan dilakukan kepada semua orang tanpa terbatasi oleh sekat agama, suku bangsa, bahasa, dan warna kulit. Sahabat, khususnya kaum perempuan yang dirahmati Allah, kita yang merupakan bagian dari warga dunia, dalam relasi antar manusia yang adil, setara, dan berkeadaban, maka penting berkomitmen mengambil peran dalam usaha-usaha penguatan nilai-nilai dan praksis kemanusiaan universal, berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perdamaian, penanggulangan pengungsi, pendampingan korban perang dan kekerasan, advokasi lingkungan, penanggulangan pandemik dan endemik, penanggulangan bencana dan kelaparan, serta berbagai aktivitas kemanusiaan di tingkat global lainnya. Mari kita juga tetap berpartisipasi aktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, bantuan kemanusiaan, perlindungan perempuan dan anak, kepedulian terhadap kelompok marginal sebagai bentuk perwujudan kesetaraan gender, berpihak pada kelompok yang rentan seperti disabilitas, perempuan, lansia, anak, serta perwujudan inklusi sosial. Sahabat, mohon maaf atas segala kesalahan. Rabbi gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.